Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, dosen pengajar mata kuliah pengantar sosiologi. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rusmadinata dengan NIM 02011 3820 25494 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi interaksi sosial. Teori interaksi sosial melihat pola tindakan dan reaksi individu dalam menanggapi orang lain. Nah, teori tersebut didasari dari fokus sosiologi, yaitu gagasan bahwa manusia berperilaku berbeda ketika dalam kelompok. Ketika manusia sendirian, manusia berperilaku berbeda daripada saat berada di sekitar orang lain. Pada kelompok sosial memiliki serangkaian perilaku dan sikap unik tersendiri. Menurut interaksi sosial, perilaku sosial masyarakat ditentukan oleh tekanan sosial yang dihadapi. Artinya, perilaku diciptakan sebagai respon terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya kelompok sosial. Cara manusia berinteraksi dalam kelompok sosial dapat menentukan perilaku manusia tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial dan cirinya pengertian interaksi sosial. George Simmel, sosiolog dan filsuf asal Jerman, menyatakan bahwa masyarakat timbul ketika sejumlah orang membuat interaksi dan membentuk persatuan, baik secara sementara maupun secara permanen. Dikutip dari buku George Simmel, karya David Frisby, George Simmel menyatakan bahwa tugas sosiologi sebagai penyelidikan bentuk-bentuk menjadi bagian dari masyarakat yang dikenal sebagai sosiasi. Sosiasi secara harfiah berarti proses di mana masyarakat itu terbentuk. Menurut Simmel, masyarakat dapat terbentuk karena adanya sebuah interaksi, bukan karena adanya sekelompok orang yang saling diam. Melalui interaksi timbal balik, individu saling berhubungan, saling memengaruhi, dan masyarakat muncul. Jika individu-individu saling berhubungan dan saling memengaruhi, maka terbentuklah suatu masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara sekelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan sekelompok manusia. Kimball Young dan Raymond dalam Sociology and Social Life menerangkan bahwa interaksi sosial menjadi kunci dari seluruh kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada yang namanya kehidupan bersama. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai macam berhubungan, baik sesama individu maupun bersama kelompok tertentu, dengan tujuan untuk membangun sebuah sistem dalam hubungan sosial. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yakni kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang per orang, antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia, maupun sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Sedangkan komunikasi dapat berlangsung dalam 2 cara, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Menurut Auguste Comte, ciri-ciri interaksi sosial adalah dengan melibatkan lebih dari satu orang. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial, maksud dan tujuan yang ditentukan jelas, dan memiliki dimensi waktu.
masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan juga motivasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai interaksi sosial. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, dosen pengajar mata kuliah pengantar sosiologi.